saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai perjuangan perempuan disabilitas terhadap hak-hak dan perlindungannya di Indonesia bersama saya, Ines Nirmala. Hingga saat ini, perempuan disabilitas dianggap sebagai kaum yang termarginalkan, baik secara kultural maupun secara struktural. Perlakuan diskriminasi masih banyak diterima oleh perempuan disabilitas dari segi sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan dari segi pelayanan kesehatan. Perilaku diskriminasi ini semakin meluas karena masih minimnya pemahaman masyarakat secara umum tentang konsep dan keragaman disabilitas. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa orang disabilitas tidak mampu melakukan fungsi sosial seperti biasanya, lemah dan penuh dengan keterbatasan. Minimnya pemahaman ini mendorong terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang dialami oleh perempuan disabilitas, baik itu kejahatan fisik, emosional, dan kekerasan seksual. Menyikapi hal tersebut, HWDI sebagai sebuah lembaga yang mewadahi para perempuan dengan disabilitas di Indonesia memiliki andil dan peran yang cukup besar dalam proses pendampingan untuk memperjuangkan keadilan para perempuan disabilitas agar dapat memperoleh hak yang sama dengan yang lainnya. Seperti apa HWDI dalam memperjuangkan hak-hak perempuan disabilitas? Mengapa perlindungan hak-hak perempuan penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat minim? Kita akan bahas soal ini bersama narasumber kita, yaitu Mbak Walin Hartati selaku Sekretaris Umum HWDI. Halo Mbak Walin, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat. Dan juga kita akan berbincang-bincang bersama dengan Sekretaris 1 HWDI, Mbak Revita Alfi. Halo Mbak Revi. Hai. Oke. Sip, Mbak Revi, boleh diaktifkan juga mikrofonnya ya. Jadi teman-teman, ini kita di podcast pertama HWDI, podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Ini adalah podcast yang luar biasa dan saya juga saat ini berkesempatan dengan wanita-wanita luar biasa. Kita mau ngobrol, kita mau berbagi cerita tentang HWDI memperjuangkan hak perempuan disabilitas. Wah, keren banget. Dan narasumber kita di podcast ini, Mbak Walin dan Mbak Revi, adalah perempuan penyandang disabilitas yang juga ini aktif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan disabilitas. Langsung aja kita ajak ngobrol, tapi kita juga mau kenalan dulu ya dengan HWDI. Apa sih itu HWDI? Boleh deh dijelasin oleh Mbak Walin ataupun Mbak Revi. Baik, terima kasih. HWDI singkatan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Semula bernama HWPCI, Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Tahun 2011, pas Munas kedua tanggal 17 Desember itu, karena tahun 2011 Indonesia sudah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, maka HWPCI menyesuaikan namanya menjadi HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Lalu siapa-siapa yang bergabung di sana? Dan apa itu HWDI? HWDI adalah organisasi sosial yang seluruh anggotanya adalah perempuan penyandang disabilitas, baik itu fisik, sensorik, mental, intelektual. Sensorik itu indera, Mbak. Jadi ada pendengaran, ada penglihatan. Terus HWDI berdiri tanggal 9 September 1997 di Jakarta. Antara lain itu. Ya, oke, kita atau sudah. masih kurang? Iya, boleh
sekalian diceritakan apa yang melatar belakangi berdirinya HWDI supaya kita makin kenal dengan HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Iya, Indonesia. kenapa eh, para senior itu bikin memperjuangkan ada HWDI harus ada begitu ya? Karena satu, kita HWDI itu juga memperjuangkan tentang kesetaraan gender. Selama ini perempuan disabilitas di Indonesia itu mengalami double diskriminasi. Pertama, kami Mhm. sebagai perempuan, dan yang kedua sebagai disabilitas. Sesama teman-teman disabilitas sendiri, perempuan disabilitas itu sering mengalami diskriminasi. Misalnya Mhm. eh, dalam suatu kepengurusan itu perempuan nggak boleh menduduki posisi yang strategis, misalnya ketua umum, Iya. sekretaris umum, seperti itu. Apalagi untuk ada event-event ke luar negeri, perempuan udahlah nggak usah seperti itu. Yang kedua, sebelum HWPCI, sebelum HWDI waktu itu namanya HWPCI berdiri, itu salah Ketua Dewan Pertimbangan Ibu Aryani Sukanwo waktu itu ketua umum itu menghadiri pertemuan di suatu negara di Amerika kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya. Itu loh, Indonesia belum ada ya Women Committee-nya ya untuk Mhm. disabilitas. Nah ini harus segera dibentuk kayak gitu. Jadi kayaknya perempuan disabilitas waktu itu Ibu Aryani itu tertantang gitu loh. Jadi pulang dari pertemuan internasional itu segera membentuk HWPCI, waktu itu namanya HWPCI seperti itu. Iya. Oke. Jadi memang dibutuhkan ya adanya sebuah wadah untuk perlindungan, memperjuangkan hak-hak perempuan disabilitas dan disinilah HWDI berada. Apa yang dirasakan oleh Mbak Walin dan juga Mbak Revi sebagai perempuan penyandang disabilitas dan apa yang membuat Anda bergabung juga dengan HWDI? Yang kami rasakan, saya tuh sebagai disabilitas baru ya. Dulu saya bukan disabilitas, Hmm. saya newcomer Oh gitu. di dunia disabilitas. SMA kelas 2 saya jatuh, terus saya masih bisa bekerja. Tahun Ya. 2000 saya kena PHK. Lalu? Terus saya berpikir kan usia makin tua, saya mau kerja lagi pasti kan nanya kan usianya berapa, penglihatannya terbatas kayak gitu. Saya agak jujur waktu itu agak bingung saya kemana harus lari gitu ya untuk mencari kesibukan. Kalau biasa kerja di rumah kan bete ya. Ya. Terus tiba-tiba ada senior saya namanya Kak Mimi tuh nelpon, besok ikut ya Lin Rakernas. Rakernas apa? HWPCI. Terus saya bisa ngapain? Tugas saya apa? Kalau diajak saya nggak punya tugas, cuma celingak-celinguk kan juga nggak lucu ya. Terus udah datang aja. Terus saya nih, wah keren nih kayaknya. Isinya kok perempuan-perempuan hebat semua gitu loh. Wah, luar Jadi biasa. jujur sebagai disabilitas baru itu nggak gampang Mbak. Tujuan utama saya bergabung dengan HWDI pertama kali dulu, minimal saya nggak bunuh diri. Wah, Karena tidak mudah. Saya biasa nyetir mobil, saya biasa bawa motor, saya biasa menghadapi komputer, tiba-tiba saya sedikit demi sedikit penglihatan saya menurun gitu. iya. Nah, karena di situ ada perempuan-perempuan hebat ya, ada yang S3, ada yang dokter gigi, ada yang apa itu akuntan publik gitu. Ibu Aryani itu juga disabilitas netra dari UGM kan. Mhm. Beliau itu sangat gigih gitu loh. Jadi suka istilahnya apa ya, jorok-jorokin saya gitu, jorokin tapi dalam hal yang positif ya. Misalnya, Iya. Bu, diskriminasi apa sih Bu? Saya tahu diskriminasi, tapi kenapa sih sampai segitu gigihnya gitu kan? Terus, nih baca, Bu, di difabel waktu itu kan orang masih pakai difabel ya. Difabel itu apa sih Bu? Nih baca, suruh baca aja kok susah gitu. Saya semakin tertantang. Apa sih? Mereka training-training. Training apa sih? Nggak aksesibel. Apa sih nggak aksesibel? Jadi bikin saya semakin penasaran gitu. Iya. Oke. Ini ceritanya Mbak Walin ya. Kalau Mbak Revi gimana? Saya sebagai disabilitas yang baru Mhm. setelah dewasa, saya mengalami kehilangan pendengaran setelah dewasa. Nah, saat itu memang perubahan ya dalam hidup saya karena dulu bisa mendengar, setelah itu saya tidak bisa mendengar dan menjadi disabilitas. Nah,
bergabung di HWDI ini merupakan suatu kesempatan yang sangat besar dan peluang bagi saya untuk merasa bahwa wah, saya sebagai perempuan disabilitas itu tidak sendiri di sini gitu. Ternyata banyak disabilitas yang lainnya dan punya potensi yang luar biasa. Iya. Lalu saya bergabung dengan Ibu Baulani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membantu disabilitas perempuan disabilitas lainnya dalam memenuhi hak dan pemenuhan haknya di dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Iya, wah jadi ternyata baik Mbak Walin dan Mbak Revi dulunya semua organ panca disabilitas. inderanya itu berfungsi normal ya, baru kemudian setelah dewasa ada kejadian yang membuat Mbak Walin penglihatannya berkurang dan juga Mbak Revi seperti itu pendengarannya menjadi berkurang gitu ya. Menurun Ya. sedikit sendiri. Ya, oke. Nah, mungkin juga banyak orang yang belum paham tentang apa itu disabilitas. Bisa dijelaskan siapa sih yang dimaksud dengan perempuan disabilitas? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Kalau fisik itu ya yang pengguna kursi roda, yang memakai kaki palsu, tangan palsu, seperti itu terlihat. Tapi kalau sensorik itu indera pendengaran dan indera penglihatan. Kalau mental itu emosinya. Tapi kalau intelektual ya intelektual tahu sendirilah. Misalnya kok ini anak diterangin kok matematika rumus ABC kok nggak agak-agak lama kayak seperti itu. Oke, berkaitan dengan intelijensia gitu ya. Iya, intelijen. Nah, mengapa kita perlu peduli dengan perempuan disabilitas? Mengapa kita perlu peduli? Ya harus peduli karena gini, selama ini mayoritas masyarakat berpendapat, udahlah orang disabilitas tuh ngapain sih gitu, repot-repot gitu kan. Apalagi banyak yang menyebut, udah orang cacat macam-macam aja kayak gitu ya. Ingat, selama ini masyarakat itu juga berpendapat charity base, belas kasihan aja. Oh, dia diundang ke sini karena kasihan. Tapi yang kita perjuangkan adalah haknya. Nah, kenapa kami gigih? Pada dasarnya manusia itu nggak ada yang sempurna, Mbak. Masing-masing ada punya plus minus. Jadi kalau misalnya disabilitas sensorik netra misalnya, ingat hanya penglihatannya yang mengalami hambatan karena gagal operasi misalnya. Tapi indera yang lain masih berfungsi dengan baik, pendengarannya, terus indera yang lain, tangan, kaki, semuanya masih berfungsi dengan baik. Jadi kenapa hanya sama Allah dikurangi sedikit aja nikmatnya? Kenapa harus menyerah? Nah, kita nggak boleh mengejas orang kalau lu udah kakinya satu nggak bisa jalan, ya udah berarti semua lumpuh. Kan tidak seperti itu. Jadi kita maksimalkan yang masih ada, itu kan pemberian Allah. Jadi kita harus syukuri seperti itu. Dan masing-masing teman-teman itu, kalau misalnya netra mayoritas itu mereka daya ingatnya bagus. Kalau misalnya disabilitas rungu, pendengaran itu biasanya rupawan. Masing-masing punya plus minus lah. Iya, punya kelebihan masing-masing juga ya. Iya, punya plus minus. Orang non disabilitas juga punya plus minus, kan nggak mungkin ahli di semua bidang. Betul. Nah, kalau menilik kajian dari HWDI, apa aja sih permasalahan yang dihadapi oleh perempuan disabilitas di Indonesia sejauh ini, sekaligus seperti apa potret perempuan disabilitas Indonesia? Iya, selama ini perempuan disabilitas, saya tadi di awal sudah jelaskan sedikit, mengalami double diskriminasi. Pertama kami sebagai perempuan dan kedua sebagai penyandang disabilitas. Biasanya diskriminasi itu diawali dari keluarganya sendiri. Contoh yang sangat sederhana. Bila ada keluarga mempunyai 2 anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang perempuan disabilitas, yang laki-laki non disabilitas. Sementara
ekonominya itu ya boleh dibilang sedang lah, pas-pasan gitu. Untuk nyekolahin mana yang dipilih? Pasti mereka akan memilih yang sekolahin yang laki-laki aja, yang perempuan dibantu-bantu di rumah cuci piring seperti itu. Bahkan ada juga keluarga itu yang ekstrim, anak disabilitas itu dianggapnya sebagai aib, kutukan, dosa orang dari orang tua, bawa sial, macam-macam lah seperti itu. Oke, ngobrolin seputar HWDI yang merupakan lembaga yang mewadahi para perempuan dengan disabilitas di Indonesia, pasti punya program-program tertentu yang dilakukan. Nah, apa upaya yang dilakukan HWDI untuk melindungi hak-hak perempuan disabilitas di Indonesia melalui program-programnya? Upaya-upaya yang HWDI lakukan dalam program-programnya untuk melindungi hak-hak perempuan disabilitas itu seperti menyediakan pendampingan bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan. Lalu melakukan kajian tentang bentuk diskriminasi yang kerap dihadapi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan juga kita menghasilkan rumusan kebijakan untuk rekomendasinya. Lalu advokasi juga kita lakukan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, baik itu di Mabes atau Polda, lalu dinas sosial, lalu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, dan lembaga-lembaga bantuan hukum. Setelah itu kita juga kemarin ini baru-baru ini kita juga melakukan survei dan analisis itu mengenai dampak COVID-19 pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas di Indonesia. Nah, di sini terungkap sejumlah isu penanganan kasus yang muncul di masa pandemi, dan isu yang memang udah lama sebelum pandemi juga ada dan semakin mendesak untuk segera dibenahi. Nah, dari hasil survei dan analisis itu kita mempunyai rekomendasi untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender di masa pandemi yang harus diperbaiki. Itu seperti pendampingan korban, koordinasi antar lembaga, layanan terhadap korban, aksesibilitas terhadap layanan, serta sistem peradilan dan penegakan hukum. Ya, banyak sekali program yang dilakukan oleh HWDI, dan sejauh ini seperti apa pendampingan yang dilakukan? Kita melakukan pendampingan bagi perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan itu menyediakan layanan apabila ada korban-korban dari perempuan dan anak disabilitas memerlukan pendampingan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Lalu melakukan kajian tentang bentuk diskriminasi yang kerap dihadapi penyandang disabilitas dengan hukum. Nah, terus advokasi kepada APH. Oke, Mbak. Ini memang pasti banyak sekali yang menjadi PR bagi HWDI untuk dikerjakan ke depannya. Boleh diceritakan salah satunya, bentuk contohnya ya, contoh misalnya edukasi atau sosialisasi yang dilakukan, seperti apa? Boleh diceritakan? Jadi tentang sosialisasi dan edukasinya ya. Iya. Terkait perempuan disabilitas, kita tuh bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia itu PSHK dengan LBH Apik Jakarta itu melakukan kajian terkait penghormatan perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses penyelidikan dan pendidikan di kepolisian. Itu targetnya itu kemarin kita kajiannya di Jakarta, Jambi, dan Sulawesi Selatan. Nah, itu kajian ini tuh berdasarkan data kasus yang kita lakukan pendampingan sebelumnya. Jadi di HWDI itu melakukan pendampingan tahun 2016 tahun 2018, dan akhirnya kita melakukan kajian ini untuk untuk mempertegas apakah penghormatan perlindungan pemenuhan hak yang disabilitasnya di prosesnya pengadilan dan kepolisian. Lalu menyusun perjanjian kerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia yang mengatur aspek teknis dalam penghormatan perlindungan pemenuhan hak dan disabilitas. Lalu juga melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan disabilitas melalui pelatihan kewirausahaan. Iya, Mbak Walin juga mau menambahkan mungkin? Untuk pendampingan spesifik ya, sebelum kita kerjasama dengan kepolisian, dulu
kenapa HWDI itu gigih memperjuangkan perempuan disabilitas yang menjadi korban, gigih mendampingi. Jadi HWDI itu sering kedatangan perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Sementara HWDI kan background-nya beda-beda, bukan ahli hukum. Bagaimana ini caranya gitu kan? Tadi Revi sudah sebutkan kita kerjasama dengan LBH Apik. Terus pendampingan lagi seperti apa? Karena kalau di kepolisian itu APH kan belum mampu bagaimana cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, apalagi yang untuk disabilitas pendengaran. Jadi HWDI menyiapkan penterjemahnya, interpreter atau juru bahasa isyaratnya seperti itu. Untuk teman-teman yang disabilitas intelektual kan kalau langsung ketemu polisi gitu ya bisa bayangkan ya, gimana pasti nggak bisa berbicara bagaimana. dengan lancar juga ya. Iya, tapi dengan HWDI hadir di sana itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah bisa membantu ya untuk memperjuangkan hak mereka ya. Betul. Oke. Nah, ini terakhir, apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Walin dan juga Mbak Revi kepada masyarakat dan juga khususnya kepada para perempuan disabilitas? Silakan. Untuk masyarakat, Bapak Ibu yang mempunyai anak disabilitas, tolong jangan disembunyikan. Tidak usah malu mempunyai anak disabilitas. Tolong berikan haknya. Kalau memang anak yang lain disekolahkan, ya disekolahkan. Kalau memang anak yang lain dikasih tugas, mengerjakan tugas rumah, ya dikasih. Sama, jangan dibeda-bedakan. Anda belum tahu pasti kenapa sih Allah menciptakan anak itu dan menitipkan anak pada Anda. Itu pasti ada sesuatu hal yang positif. Jadi tolong jangan disembunyikan, nggak usah malu mempunyai anak disabilitas, berikan haknya seperti itu. Karena pada dasarnya perempuan disabilitas itu mempunyai hak yang sama, mempunyai kebutuhan yang sama seperti teman-teman non disabilitas, pengen sekolah, pengen kerja, pengen pergi haji dan macam-macam. Bedanya kami hanya perlu tambahan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih juga Mbak Walin. Mbak Revi, apa pesan yang mau disampaikan kepada pendengar kita yang mendengarkan podcast ini? Ini ada tambahan sedikit tadi terkait advokasi edukasi. Ini HWDI juga menyusun laporan alternatif tentang implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD, lalu disubmit di Komite CRPD pada bulan Januari 2021. Lalu kita juga mengirimkan laporan alternatif Konvensi on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women atau CEDAW. Yang kemarin disubmit pada bulan Juli 2021. Nah, laporan ini terkait kerangka kerja global yang mempromosikan hak semua perempuan dan anak perempuan. Lalu kita juga mensosialisasikan daftar permasalahan list of issue yang dikeluarkan oleh PBB untuk disabilitas Indonesia. Jadi seperti itu tambahannya. Iya. Memang perlu penelitian-penelitian untuk mendukung apa yang dikerjakan oleh HWDI ya. Oke, itu saja yang mau disampaikan Mbak Revi. Iya, baik. Luar biasa sekali. Hari ini kita sudah berbincang-bincang seputar memperjuangkan hak perempuan disabilitas bersama HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Walin Hartati, Sekretaris Umum HWDI, dan juga Mbak Revita Alfi, Sekretaris 1 HWDI, sudah ngobrol-ngobrol di podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Iya, luar biasa sekali. Semoga juga semua program-program yang dilakukan oleh HWDI bisa berjalan lancar ya untuk memperjuangkan hak perempuan disabilitas. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Revi, Mbak Walin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up.
Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast HWDI. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami juga di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.